Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Suaraj dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032 4620010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah praktikum sistem embedded. Yang mana pembahasan kali ini itu akan membahas mengenai interrupt dan timer pada microcontroller SP32 dan STM32. Oke, bisa kita lanjut. Nah, poin-poin dari pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konsep dasar dari interrupt dan arsitekturnya. Selanjutnya itu pembahasan dari external interrupt dan prioritas. Untuk pembahasan ketiga itu interrupt dan priority grouping. Ya, pertama kita harus mengenal apa itu interrupt, yang mana interrupt itu adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan prosesor atau CPU itu menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani suatu kejadian tertentu yang membutuhkan respons segera. Setelah kejadian tersebut ditangani, CPU akan kembali melanjutkan program utama dari titik sebelumnya. Interrupt digunakan untuk membuat sistem lebih efisien dan responsif karena CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa kondisi perangkat atau polling. Nah, di sini saya kasih contoh kejadian yang dapat men-trigger interrupt, yang mana dari kejadian tersebut itu bisa dikategorikan sebagai eh, berikut, yang mana ketika tombol itu ditekan maka data serial itu diterima. Selanjutnya, ketika timer selesai menghitung, sensor itu akan mendeteksi perubahan dan akan melanjutkan ke sinyal komunikasi. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel yang mana ini menjelaskan mengenai perbedaan polling dan interrupt. Nah, ketika polling, polling itu berbeda cara kerjanya. Yang mana polling eh, menggunakan CPU secara terus-menerus untuk mengecek kondisi perangkat. Tetapi interrupt itu perangkat memberi sinyal ke CPU saat terjadi kejadian. Nah, kelebihan dari polling itu mudah diprogram dan kekurangannya itu memboroskan waktu di CPU atau memberatkan pada CPU-nya. Tetapi interrupt itu kelebihannya yaitu CPU lebih efisien. Tetapi ada kekurangannya yang mana implementasinya itu lebih kompleks. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai arsitektur dari interrupt, yang mana terdapat 4 komponen, itu interrupt source, interrupt controller, CPU, ISR atau interrupt service routine. Yang mana interrupt source itu perangkat yang menghasilkan interrupt. Untuk interrupt controller itu yang berfungsi untuk mengatur distribusi dan prioritas dari interrupt. Selanjutnya itu ada CPU yang mana berfungsi untuk menjalankan instruksi program. Terus ada ISR yang mana berfungsi sebagai menjalankan saat interrupt terjadi. Oke, dari pembahasan pertama interrupt mungkin bisa dicerna terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut untuk saat mode trigger pada interrupt. Nah, di sini itu ada mode trigger external interrupt, yang mana external interrupt itu adalah interrupt yang berasal dari sinyal eksternal pada pin GPIO microcontroller. Interrupt ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kejadian dari luar sistem, yang mana contoh penggunaannya itu sebagai tombol atau push button, sensor gerak, encoder, dan sensor limit switch. Nah, terdapat mode trigger eksternal dari interrupt, ya mana itu terdapat tracing edge, failing edge, dan boot edge. Nah, dari tracing edge
Itu interrupt terjadi saat sinyal berubah dari low ke high. Yang mana sinyalnya itu dari tidak aktif ke aktif. Nah, selanjutnya itu ada failing edge yang mana interrupt itu terjadi saat sinyal berubah dari high ke low. Ini kebalikannya dari rising edge. Selanjutnya itu ada both edge yang mana itu interrupt terjadi pada kedua perubahan. Dari kedua perubahan yang mana rising edge dan failing edge. Selanjutnya itu kita bahas prioritas interrupt. Dalam sistem embedded, beberapa interrupt dapat terjadi hampir bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem prioritas interrupt. Prioritas menentukan interrupt mana yang harus diproses terlebih dahulu. Nah, untuk prinsip dasar prioritasnya, yaitu prioritas terlebih dahulu atau lebih tinggi akan diproses lebih dahulu. Dan interrupt dengan prioritas rendah harus menunggu. Nah, contoh eh, interrupt dan prioritasnya. Ketika digunakan sebagai timer, itu prioritasnya tinggi. Ketika digunakan sebagai UART itu prioritasnya sedang. Ketika digunakan sebagai GPIO, itu prioritasnya rendah. Ini tabel dari prinsip dasar prioritas interrupt. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada nested interrupt dan priority grouping. Yang mana nested interrupt adalah mekanisme pada sistem interrupt microcontroller yang memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi untuk menghentikan sementara ISR atau interrupt service rutin yang sedang berjalan. Nah, mekanisme ini itu umum digunakan pada arsitektur ARM Cortex-M yang mana arsitektur ini terdapat pada STM32. Nah, agar sistem dapat merespon kejadian lebih penting dengan lebih cepat, misalnya saat ISR, timer sedang berjalan lalu muncul interrupt atau UART dengan prioritas lebih tinggi, maka prosesor akan menunda ISR timer, menjalankan ISR UART terlebih dahulu, lalu kembali melanjutkan ISR timer setelah selesai. Nah, dengan cara ini, sistem itu menjadi lebih responsif dan lebih cocok untuk aplikasi real time. Untuk mengatur mekanisme tersebut digunakan priority grouping, yaitu pembagian prioritas interrupt menjadi dua bagian, yang mana terdapat preemption priority dan sub priority. Nah, preemption priority itu menentukan apakah suatu interrupt dapat memotong ISR lain yang sedang aktif. Sedangkan sub priority itu menentukan urutan pelayanan jika beberapa interrupt memiliki preemption priority yang sama. Dengan adanya pembagian ini, sistem dapat menentukan interrupt yang mana harus didahulukan dan bagaimana urutan penanganannya. Nah, nested interrupt dan priority grouping itu sangat penting dalam pengelolaan interrupt agar sistem embedded itu bekerja secara efisien, teratur, dan stabil. Nah, pada slide selanjutnya ini ada tabel perbandingan antara konsep nested interrupt dan priority grouping. Yang mana nested interrupt itu mekanisme yang memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi memotong ISR yang sedang berjalan. Tetapi pada priority grouping itu terdapat mekanisme pembagian prioritas interrupt menjadi beberapa bagian untuk mengatur eksekusi interrupt. Seperti itu dari sini bisa dipahami untuk perbedaan antara nested dan grouping. Nah, tujuan dari nested interrupt itu memungkinkan interrupt penting diproses lebih cepat. Atau interrupt yang penting itu diproses lebih cepat. Tetapi untuk priority grouping itu untuk mengatur struktur prioritas interrupt agar sistem lebih terorganisasi. Nah, di sini bisa dicerna lebih dalam ya perbedaannya. Kalau nested interrupt itu yang memproses interruptnya, tetapi untuk priority grouping ini yang mengkoordinasi dari prioritas si interruptnya.
Nah, selanjutnya fungsi utamanya dari nested interrupt itu menghentikan sementara ISR dengan prioritas yang lebih rendah. Untuk priority grouping itu menentukan bagaimana prioritas interrupt itu dibagi dan digunakan. Selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkan dan mencerna untuk memahami dari tabel perbandingan ini. Selanjutnya kita lanjut ke perbandingan preemption priority dan sub priority yang sudah tadi dijelaskan. Yang mana fungsi dari preemption priority itu menentukan apakah suatu interrupt dapat memotong ESR yang sedang berjalan. Nah, kalau untuk sub priority itu menentukan urutan eksekusi interrupt dengan preemption priority yang sama. Di sini ada dampak pada nested interrupt yang mana preemption priority itu jika lebih tinggi interrupt dapat menginterupsi ESR lain. Tetapi pada sub priority itu tidak dapat memotong ESR lain, hanya menentukan urutan pelayanan. Nah, untuk penjelasan materinya, pembahasan dari materi yang dicoba cukup sampai sini. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai hasil dari pemrograman atau hasil dari penggunaan si interrupt dengan media hardware ini yang telah saya rekam. Nah, teman-teman itu bisa dilihat yang mana ini adalah listing program ini kondisi saat sedang dibuild. Nah, oke, setelah dibuild sukses, ini langsung diupload. Nah, dalam listing program ini itu menggunakan ESP32 ya teman-teman. Nah, kita tunggu setelah selesai upload nanti bisa melihat uh, hasil dari pemrogramannya yang mana uh, ini sebagai uh, dropnya. Nah, dari video ini itu adalah project yang mana itu membuat suatu modifikasi untuk menampilkan pada LCD atau OLED. Nah, jadi tampilan OLED ini bisa untuk memonitoring status dari si interruptnya. Nah, di sini itu ada status yang mana terdapat mode LED, sisa, dan PB. Yang mana ini mode idle. Dan ketika ditekan, LED itu akan menyala dan akan terputus, LED ini terputus karena ada interrupt. Paham sampai sini? Karena ada sinyal interrupt untuk men-triggernya. Nah, di sini itu LED tidak akan berfungsi sebelum uh, proses interrupt itu selesai. Nah, nah seperti ini teman-teman. Oke, ini programnya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini itu interrupt saat di STM32 yang mana ini sedang mengupload, posisi mengupload. Nah, nih teman-teman.
bisa dilihat tadi ditekan-tekan tidak memberikan reaksi pada LED karena di sini tuh terdapat mode prioritas. Nah, mode prioritas dialihkan 10 ini dialihkan mulai dari berapa detik tadi? Nah, mulai dari 5 detik. Nah, setelah 5 detik nanti, nah, ini baru bisa mengeksekusi lagi karena prioritasnya itu sudah terlewati. Oke, seperti itu teman-teman. Ini pemrograman dari STM32. Nah, bisa kita lanjut. Nah, ini adalah proses yang mana saat membuat project yang mana ini terdapat sensor suhu dan indikator LED. Nah, sensor suhu itu menginisialisasi sebagai temperatur dan kelembapan. Nah, ini bisa dilihat dari monitor suhu itu tanda temperatur, humidity atau kelembapan, dan nah, bisa kita lihat ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, ini LED mati karena trigger interrupt itu aktif. Nah, aktif untuk mengecek dari kelembapan, dari suhu. Nah, itu teman-teman. Terus ini adalah programnya. Suhunya itu sih lampunya aja yang jadi. Ini push buttonnya itu fungsinya untuk hanya update aja, mengirim ke serial monitor. Jadi yang menentukan si indikatornya, yang menentukan suhunya itu sih lampunya aja yang jadi indikator tuh di lampunya. Gitu. Terus ini adalah programnya. Seperti itu. Penjelasannya bisa dipahami terulang. Mengirim ke serial monitor. Jadi yang menentukan si indikatornya, yang menentukan suhunya itu sih lampunya aja yang jadi indikator tuh di lampunya. Terus ini adalah programnya. Jadi terdapat beberapa modifikasi. Kita tinggal ngeprogram aja di sini, tanya ke Gemininya. Nah, ini dari proses modifikasi itu kita menggunakan memanfaatkan AI dari Copilot GitHub yang ada pada VS Code. Ini menggunakan AI dari GPT Pro. Nah, kayak tadi di sini kita ada beberapa error atau penyesuaian, kayak di sini kita setting minta AI-nya buat lampunya hanya untuk indikator suhu di atas 35 derajat, maka dia menyala. Nah, modifikasinya itu terdapat pada kalau ketika indikator suhu itu di atas 35 derajat itu LED akan menyala. Sini AI-nya langsung ngedit si programnya langsung. Nah, ini adalah program yang sudah dimodifikasi sama AI-nya. Terus habis itu udah diubah. Nah, nanti setelah diubah kita tinggal upload aja, kita build dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman, dari penjelasan yang telah saya bahas.
Jika dari penjelasan saya yang sedikit ribet atau gimana, susah dipahami, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau kekeliruan yang membuat teman-teman itu merasa membenarkan, boleh dibenarkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.